Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali di podcast Unsap TV. Nah, Balik lagi dengan saya Yopi. Saya Chandra yang akan menemani ini bahasanya ini ya. Jadi, intinya kita akan menemani teman-teman semua untuk ngebahas masalah kisah cerita-cerita masa-masa kemahasiswaan dulu ya. Ya, jadi kalau hostnya saya dan Yopi pasti akan bersilaturahmi dengan para alumni karena kita juga adalah alumni, ini dijelaskan di bisi poho maksudnya tuh. Alumni Unsap tahun 2000, kelulusan 2012. Kalau Yopi 2011. Nah, kita akan mengundang salah satu yang lulusnya jauh banget dari kita. 2 tahun. Barengan sama saya anjir. Hah? Barengan sama saya. Maksudnya itu lebih pintar ti orang, bisa lebih lulus ti orang. Dampingin juga. Bareng lulus nak? Kalau nggak salah bareng sih lulusnya. Apa itu lulusan lebih dulu aja? Entong gitu kan lah. Tapi ini memang benar-benar saya mengenalnya adalah seorang kakak kelas yang memang bertangan dingin. KBT segala bisa cuy, membangun ini dan itu selalu berhasil. Iya sih, ibarat apa ya? Orang ini tuh jarang ngomong, tapi apapun yang disentuh jadi. Jadi benar. Iya kan? Jadi ada bakat yang terpendam gimana gitu kan. Dan sampai dengan saat ini beliau tuh masih aktif mengabdikan dirinya di kampus Unsap sebagai TI sebagai dosen gitu. Mantap ya. Gak berlama-lama lah. Oke lah, kita panggil aja. Ini dia Pak David Setiadi. David Setiadi. Silakan Pak David Setiadi. Apa kabar? Selamat datang di studio kita. Cek anu nonton teh eta bahasa Ima sih David Di studio kita. Pak David sehat? Alhamdulillah. Baik. Ya, ini kita kedatangan tamu Pak David. Langsung dia pergi kalian. Kita yang tamu. Iya, kita yang namu. Karena pas ngotek ada ini ya Yop ya. Jadi ya, kita betul. Jadi untuk sesi sekarang tuh kan kita memang di podcast Unsap TV itu singkatannya apa ya? Apa kemarin itu? Maha ya? Akal. Apa kabar alumni? Apa kabar alumni? Nah, Akal. Padahal karek menang dia. Apa kabar alumni? Ya kan. Karena kita kan udah lulus tahun 2011, 12 ya. Udah kurang lebih hampir 10 tahun ya. Ya kan? 10 tahun ya. Ya kan? Makanya kan kita harus menyapa alumni-alumni kita tuh udah pada di mana sekarang gitu kan. Gitu. Makanya muncullah acara ini. Akal. Apa kabar alumni? Ya betul. Nah, kalau misalnya David ini sebenarnya untuk saat ini selain dosen apa Pak David berarti? Pak David. David. Apa ya? Ya entrepreneur lah. Entrepreneur. Ya. Karena banyak banget bisnisnya sih ya. Iya. Karena saya melihatnya dari awal tuh dari zaman kuliah juga sudah bisnis-bisnisan ya, Ayah. Kalau dulu tuh berarti Bang David tuh masuk kuliah berarti tahun 2007 ya? 2006. Oh, 2006. 2 tahun, betul beda 2 tahun. 2010. Berarti kalau wisuda teh teu bareng dah sebenarnya. Oh, berarti Teu teu bareng si Opi nya. Bang David tentang wisuda mah. Saya 2010. Wisuda. 11, 12. Berasa bareng gitu. Iya, karena kita seperjuangan. Benar. Terus itu ngaku sih bareng. Gitu. Tapi saya pengen selalu nanya, nah buat Abu STIMIK maksudnya tuh kan maksudnya di Sumedang kan banyak tuh kampus, sejarahnya kumaha bisa masuk STIMIK? Masuk STIMIK. Passion Saya tuh dulu sukanya tuh hobinya elektronika. Elektronika itu di Sumedang nggak ada. Elektronik. Karena jurusan kampus jurusan elektronika nggak ada. Saya ikut SPMB atau no? Iya, SPB. UMPTN. Zaman saya UMPTN. UMPTN, saya pengen masuk ITB karena kebetulan kakak juga masuk negeri. Biasa kolot mengeningan. Iya. Kalau kakaknya masuk negeri, nah adiknya tuh harus ngikuti jejak kakaknya masuk negeri juga. Tapi ya karena takdir berkata lain. Ya, takdirnya bodoh beneran. Jadi kita nggak masuk ke ITB. ITB kan sudah terkenal kan. Saya masuk saya keluar gitu kan. Akhirnya adalah masuk kampus yang mendekati ke elektronika apa sih? Komputer. Ternyata pas setelah masuk memang nggak ada elektronikanya. Bener. Tapi kan memang bisa ngejar tapi kan akhirnya. Ya alhamdulillah. Tapi nah misalkan info di mana ada yang ngajak, Fit tadi we, STIMIK we. Ada tetangga saya masuk ke Unsap, tapi waktu itu kan ada Unsap ada STIMIK ya. Belum merger kayak sekarang. Nah, dulu ada Unsap, dia masuk Unsap. Di Unsap ya tuh jeung urang kuliah. Oke lah gitu. Tapi ternyata ada jurusan komputernya STIMIK, jadi saya mau ke STIMIK. Memilih jalan sendiri ya, dibanding ajakan teman. Benar-benar halus satu. Tapi dari SMA tuh langsung kuliah gitu tuh. Saya kerja dulu. Oh, kerja dulu. Saya kerja dulu karena kebetulan
Saya terlahir dari keluarga yang ya bisa dibilang pas-pasan lah. Untuk kuliah mah susah gitu. Nah, kisah sukses mah rata-rata gitu lah. Kita dari berawal dari gitu, biasanya gitu lah kan. Karena ini terus terang beneran ya. Iya, emang beneran. bener. Karena memang tidak untuk kuliah itu kakak saya juga ngadain beasiswa. Dulu kan saya gitu ngajarin ke sana. Pas saya masuk ke STIMIK juga ya itu. Jadi takutnya nggak dapat beasiswa jadi kumaha, kerja dulu, cari uang Kumpulin dulu, duit dulu ya. Kumpulin budget. Kumpulin budget baru daftar. Berarti SMA mah Kerja di di mana? Sama Suraja. SMA Suturaja. Oh. Kerja di mana dulu? Kerja dulu jaga kos-kosan saya. Mantap. Kos-kosan. Jaga kos-kosan saya di Jatinangor. Waduh, jadi nangor. Di Jatinangor. Tadi bahwa mau kertas katalog. Oh iya. Katalog kosannya maksudnya tipe berapa gitu. Iya. Yang Enggak kan manfaat di Jatinangor kan karena dekat mahasiswa kan. Jadi mungkin ke bawah jadi pengen mahasiswa kan di sana. Ada job desk naon jaga kos-kosan maksudnya di Jatinangor? Mengawasi, berarti lebih ke mengawasi. Iya. Bagian Apa keuangan. Mama naon? Ya, sok lah jangan diatur. Enggak sih, kos-kosannya Islami. Islami ya. Oh, Islam ya. Cowok semua. Oh, cowok semua. Oh. Bayangan Islami itu cewek semuanya. Enggak. Orang mah gitu sih. Otaknya memang beda. Cewek semua, tapi waktu itu juga sama si ownernya udah mau dikuliahin juga karena orangnya baik waktu itu. Udahlah kuliah aja di Unpad yang dekat. Nah, tapi kan nggak ada jurusan elektro. Saya sukanya elektro. Elektro berarti Saya ya. karena passion saya di sana. Kan mendekati bener juga tadi teknik informatikanya udahlah gitu misalkan. Nggak ada. Oh, nggak ada berarti. Nggak ada. Unpad nggak ada ya. Mau ke kedokteran tapi jauh tuh. Kan bisa ngolder urat. Bisa jadi. Seberapa tahun itu jadi penjaga kos-kosan itu? 2 apa ya? 2 tahun. Wah, ini 2 tahun. Clickbait. Dosen Unsap dulunya penjaga kos-kosan. Lumayan dia pasti jadi ramai ya. Penjaga kos-kosan Menjadi dan dosen. mencari cuan. 2 tahun berarti. 2 tahun ngumpulin uang buat kuliah Dan terkumpul lah. Berarti delay dari begitu keluar SMA masuk ke kuliah tuh 2 tahun lumayan ya. lumayan. Ketika teman-teman Bang David udah pada masuk kuliah, berarti kan kita masih cari kerja ya kan. Tapi Bang Dev, triggernya kenapa pengen tetap untuk kejar kuliah tuh apa gitu? Padahal secara penghasilan adanya. Iya, karena kan gini biasanya kalau orang-orang yang udah punya kerja nih, setelah SMA dia punya kerja, pasti udah dapet duit mah males pikir males kuliah lagi gitu. Triggernya tuh orang tua. Jadi orang tua saya tuh punya prinsip bahwa pendidikan tuh nomor 1. Nantilah kerja mah gampang gitu setelah dapat ilmunya baru kerja gitu. Jadi kata saya walaupun ya tadi saya bilang kan saya ekonominya pas-pasan, tapi orang tua saya ya mensupport terus pokoknya kudu kuliah, bisa di negeri. Nah, nanti mah jalan mah ada ya. Wah. Dan akhirnya masuklah ke STIMIK Sumedang yang sekarang menjadi Unsap FTI. Ya. Tepuk tangan buat Unsap dulu dong. Keren. Nah, sekarang udah masuk cerita kampus ya pasti. Masuk ke dunia kampus nih. Karena kan kalau selama Bang David di kos-kosan di Jatinangor, otomatis ngelihat dong mahasiswa di Jatinangor Unpad tuh pergaulannya kayak gimana. Begitu Bang David masuk ke STIMIK, pergaulan STIMIK tuh mirip-mirip nggak? Atau memang jauh banget atau gimana gitu? Atau main kalian kurang jauh gitu misalnya. Enggak lah, kalau STIMIK kan mayoritas kan mahasiswanya dari lokal lah sebenarnya kebanyakan kan. Kalau Jatinangor kan dari berbagai penjuru dunia. Bineka pisan berarti. Macam-macam. Tapi kalau di Sumedang enggak. Lebih kondusif lah. Lebih kondusif lah, lebih aman. Mungkin adik-adik mahasiswa mengenalnya sebagai bapak dosen ya. Bapak dosen kita mah udah kakak kelas jadi jadi rada culang ge ampun aja dulu sapang ulinan bareng pisan gitu kan. Bener. Dulu. Tapi ospek di mana dulu? Ospek di mana ya? Saya lupa lagi. Lupa ya. Padayungan itu. Padayungan. Coba udah ospek ku si David baheula nu basa di Andir, zaman di Andir kan ini ospek. Ospek yang kita bisa makan? Ya kan? Mulai ospek nu ngeunah we, kayak tukang bakso tahu. Iya. Di Andir mana? Andir Dharma Raja. Oh iya. Nah, sehari. Padahal kejam namun salah di solder. Kan elektro. Mun salah di solder gitu. Oh, berarti memang
kalau untuk masalah ketertarikan ke elektro itu, Bang David dulu apakah memang awalnya kesetrum jadi yang mau elektro atau apa gitu? Atau STM? STM? Enggak, Oh, STM SMA. dulu. Kan SMA situ aja. Oh iya benar. Waktu SMP tuh, saya suka bongkar-bongkar radio, ngerakit-rakit radio. Oh. Jadi pas masuk mau SMA tuh saya pengennya ke SMK, SMK elektro. Tapi ya udah karena di sini orang tua nggak boleh. Malah nggak boleh. Baru masuk tawuran geningan. Isinya. Dulu tawuran tuh. Gitu. Identiknya STM mah tawuran. Tawuran ini udah lama. Orang tua nggak mau, janganlah SMA aja. Ya, Tapi saya di SMA masih ngulik elektro. Oh. Karena saking Ada turunan dari misalkan dari bapak atau saudara yang misalkan ningalikeun heula, biasanya kan gitu, ningalikeun heula rame nggak ada, resep. suka aja. Oh, suka. Oh, saya Apa jangan-jangan turunan Einstein? oh, benernya juga nama Nanti turun. langsung pas lahirnya langsung ngoprek juga nama. Tapi memang awalnya saya bareng teh di zaman radio dulu teh. Ya radio ini kan foundernya Stimik Radio yang sekarang Radio. menjadi Unsap Radio. Dan saya adalah kru pertama karena saya dulu masih zaman minta-minta tanda tangan warga. Pas perizinan ya. Pas perizinan jadi iya. kalian satu tugasnya dari disolder sarua orang. Kalian tugasnya itu cenah ngumpulin tanda tangan warga. Ya saya keliling-keliling angkrek minta tanda tangan. Di angkatan kajinya. Tanda hiji ya. Tapi foundernya adalah Pak David, Awawi dan lain-lain teman-teman yang lain gitu. Kalau tidak ada David mungkin ya Unsap Radio juga Nggak akan ada ya? Nggak akan ada sebenarnya. Bang Dev, selama di kampus mantan ada berapa orang? Langsung kading atau Mantan apa? terlalu ekstrim pertama yo. Maksudnya Mantan-mantan, karena saya kan merasa orang yang nggak punya mantan banyak di kampus, Pak. Jadi, itu juga. Jadi Bang Dev, juga mana maksudnya? Jadi pas masa-masa kuliah, tataran ngali juga nunggu kan soalnya kadang izin saham. iya, kan orang-orang mah kan kalau masa-masa kuliah itu kan lagi masa-masa terpesona gimana gitu kayaknya. Tapi selama saya waktu di kampus dulu, jarang banget lihat Bang David tuh sama cewek kemana jalan, paling pesta terus kan, dulu kan pesta terus kan? Misterius. Iya. Misterius kan? Iya. Jadi Bang Dev ada Tapi berapa? nanti di kampus juga namanya Ada pertanyaan lain. sikap yang bijak. Ya, pasti ayah lah, pasti cuma Pasti dirahasiakan. Ya lah, saya dulu mah cuek. Cueknya. Soalnya fokusnya, iya mah usaha wae. Soalnya saya pernah dilibatkan dan alhamdulillah saya banyak pengalaman dari David pernah menjadi naon atunya asisten trading juga. Delivery service baheula. Ngeri. Jadi udah sempat ada kerjasama dulu ya? Saya dulu kan Vendor kacung. Vendor kacung lah saya. saya buka apa? Servis. Counter dulu, servis komputer, servis laptop. Nah, kalau ada pesanan laptop, pesanan PC, rakitan. Iya, belum rakitan rame tuh. Oh, iya. Saya malas ke Bandung can daek teh ke Bandung, saya di Buruhan sakieu. Nah, itu vendor. Jadi cacat aya JNE JNT aya urang. Berarti ini udah mulai duluan ya? Iya, mulai duluan. Delivery yang kayak gitu-gitu. Bakal apa tuh? Gojek teh iya. Tadi Mang Arim teh ingetna urang eta si Chandra cenah mau barang. Gitu, tapi bala pertama-nama sering naik Suprapit dulu teh mau monitor aja. Monitor, pengen ngajak. Iya, Can tabung baheula mah. Wis. Urang teh Can aman nggak bisa. Urang tina behel diuk. Tapi aman, tapi resep di Kandaga. Oh iya, Kandaga teh memberikan pengalaman baru selain siarannya. Gitu. Barang-barang ini ya, berarti barang-barang rakitan komputer. Ada pesanan komputer. Pas pertama kan diajak dulu nih ke Bandung. Nih saya ambil di toko ini. Berikutnya, Can ambil di toko anu. Kayak itu. Niatnya mah resep. mana kudu apa tadi tempatnya gitu lah. Ajak duluan deh ya. Biar bisa disuruh. Jadi emang pas itu kan di Sukatali nya. Lumayan jauh, Sukatali. nyamper ke Arego langsung berangkat, cabut. Wah. Gitu. Kandaga baheula mah. Ada cerita di balik Kandaga ya. Terus banyak event juga, kerjain radio eventan naon. Dulu juga sempat ngedatangin Utopia kan. Utopia 2 kali. 2 kali. Yeah. Oh, jeung kamarinya nu anyarnya. Gitu. Dan Yang juga dulu yang baru kemarin kan udah beda vokalis ya? Beda vokalis. Udah beda vokalis ya. Tapi emang segala bisanya kan. Iya. Utopia band oge kan si David ini. Iya, benar. Pengiring dosen kamani. Itu bisa terbentuk gitu.
Kan dulu mah masih zaman mahasiswa diajak Ya, nate. Iya, benar. Nah, teka orang bisa tam mah sebenarnya mah. Ajak nate ada David dan akhirnya benar-benar jadi dosen. Kan dulu namanya dosen company itu. Iya. Nah, sekarang jadi benar-benar jadi dosen. Dulu berawal dari mengiringi musik dosen, Ya. jadi dosen company, sekarang jadi dosen kan. Gitu. Itu berawal dari kumaha? Siapa yang ngajak maksudnya? Apa? Dosen company band Musik, pas musik zaman Company itu mahasiswa. waktu zaman ada inaugurasi ya. Inaugurasi, ya. Inaugurasi saya teh jadi waktu di GIM Festival. sama masuknya di GIM. Tahun sabaranya. Inaugurasi di GIM. Belum. Oh, belum itu mah. Kita kan inaugurasi udah di kampus. di kampus. Nah, di apa? waktu zaman dulu mah zaman saya mah masih di GIM. Oh, Waktu masih di itu teh GIM. saya sama satu kelas Pak Padil. Oh, Badil. Orang ngaben dia orang nyumbangkeun band, waktu itu ada hiburannya band. Oh, Yuk. tapi mahasiswa unggul. Masuk unggul. Kebetulan yang nontonnya dosen-dosen. Terus Ajakan lah panggitaran kan. Nah, Oh. sampai sekarang. Jam-jamming dulu Nah. mungkin ya. Coba teteh, aku sih yes gitu, coba teteh. Itu dosen company. Nama dosen company gitu. Kan waktu itu masih ada mahasiswanya. Dulu mah plesetan dari The Dance Company. Oh, bener iya. ya. Dulu ada Dosen company. Papa nggak Nah, ya. bener. Iya, bener. Dan emang mainnya muruluk pisan gitu. Iya. Makanya teh jelema teh maksudnya makan naon sih, maksudnya servis bisa, Iya. bisnis iya bisa, sampai main musik bisa. Kan biasanya sok bakat ya unggulnya iya we, ieu mah maruk yang bakat nanti. Kira bakat orang kabawa dikenal ieu mah sebenarnya mah. bakat terpencar. Bakatnya emang terpencar aja bener. Bukan terpendam di satu. Itu jangan jarang di duit deh ya karena teh. Manggung oge dan lain-lain Iya, gitu. bener. Dan alhamdulillah awal jadi dosen tahun sabaraba teh David? Dosen 2010. Waktu itu teh saya sebelum Sebelum lulus. mahasiswanya. Iya. Iya, Kan saya kan kajar. Kak sempet kaget. Kajar sempet kajar. Yang asistenan waktu dulu mah. Oh, anu ngawas-ngawas. Langsung eta. berarti ya begitu lulus. Waktu itu teh kebetulan dari STIMI kekurangan dosen, saya ditawarin. Saya sempat nolak waktu itu. Karena saya pengen kerjanya dulu kan kita gabung di Mugi ya. Oh iya benar, Mugi. Kita deket Mugi. sama Kamu nggak tahu Mugi kan? Microsoft User Group Indonesia. Oh iya. Itu kan pernah bikin acara nu eta mah Iya, Mugi mah. Iya, iya. Oh. Microsoft User Group User Group Indonesia. Indonesia. Lain Jadi Mugi-mugi dekat Allah, sama gitu. orang Microsoft, sama orang-orang Intel dan lain-lain lah, teknologi-teknologi yang perusahaan-perusahaan besar lah. Iya. Kan saya pengen ke situ. Oh, pengen kerja di Kerjanya sana. teh waktu itu teh. Di Microsoft ya. Oh, berarti nggak kepikiran hanya jadi dosen. Nggak usah pikirin jadi dosen, cuman waktu itu tawarin mau kerja di mana, saya pengen kerja di perusahaan teknologi yang besar. Lalu saya ngajar heula we tuh, kayak geus katarima karek keluar. Oh, pas 2010 teh. Nah, jadi waktu itu kan saya sebelum wisuda udah ngajar waktu itu teh. Oh, Udah kagak. ngas dosen ya. Karena Karena memang sombong gitu ya. dibutuhkan. Iya, Waktu itu bener. kurang Oh, iya, dosen. kurang dosennya. Itu. Nah, ternyata malah keterusan sampai Oh, sekarang. berarti menikmati ya. Mata kuliah naon pertama yang diajarkan? Kuliah naon ya? Jaringan? Jaringan apa programming kalau nggak salah web. Jaringan. Web. Spiderman. Oh, web, ngajar web emang. Oh iya memang dulu webnya lebih menonjol kan? Web. Ya kan? Tapi Bang Dev, kalau misalkan dulu kan begitu memutuskan untuk langsung kayaknya oke deh, gue lebih memilih dosen aja deh. Jadi lebih memilih dosen daripada untuk Kan bisanya ngejar Mugi itu. ngejar Mugi yang Microsoft itu gitu. Karena dosen itu sambil ngajar itu kita bisa sambil explore juga, explore pengetahuan. Kalau misalkan kalau kita kerja mah pasti fokus di situ terus kan. Iya, Mesti. iya. Kerjaan-kerjaan yang Kalau berulang-ulang. ternyata dosen misalkan itu aja. belajarnya nggak Terus-terusan ya? terus-terusan. Ketika teknologi berubah ya kita ikut lagi, belajar lagi. Nah, selain itu ternyata yang menarik di dosen itu banyak waktu senggangnya. Oh, Jadi kita waktu ngajar nih. luang. Iya benar-benar. Ngajar nih paling cuma 3 hari. Benar-benar. Nah, selebihnya 4 hari kita bisa pakai buat explore bidang lain. Bisnis lah atau apa gitu. Nah, Iya. Itulah. Dan Jadi- mahasiswa mah atoh nage, Bapak ya halangan eta nu atoh nama sebenarnya. Iya, Iya, sih, benar. daripada asup. Padahal gitu kan, bola. Jadi akhirnya menikmati jadi dosen dan menjadi dosen yang berpersona naon, killer atau santai atau naon. Misalnya menciptakan orang rek gimmick killer gitu. Ente. Enggak. Enggak ya, Apa adanya berarti ya? Apa adanya saya. Kadang-kadang kan ada pengajar yang orang personana kudu kieu ya, karena Iya. kekurangan dosen killer ya di kampus gitu. Saya nggak kira cuma tegas. Oh, tiga. Nah,
Berarti ngasih nilai tipe yang gampang atau tipe yang susah? Gampang bisa, susah juga bisa. Bisa. Kalau gampang mah kalau orangnya udah kelihatan cerdas mah ya udah ngapain lagi. Susah-susah nilainya udah lah kasih nilai. Karena udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Ya. Oh gitu dosen berarti? Iya. Yang cewek. Kelihatan cerdas apa kelihatan cantiknya gitu Mas? Nah, itu. Itu. Ayo daftar di kuliah. Total seberapa tahun? 2010, 2024 berarti 14 tahun sudah mengajar ya? 14 tahun. 14 tahun. Wah, mantap. Ini yang bikin orang penasaran tuh gini. Untuk para dosen-dosen muda kan, para dosen muda ya kan. Dosen muda. Kan ya, dulu kan waktu saya coba ngajar pun kan ngalamin masa di mana si anak didik kita tuh nggak jauh beda umurnya sama kita, ya kan Bang Dev ya? Nah, pengalaman Bang David selama ngajar di dosen di kampus, ada nggak sih? Misalkan, ada momen di mana kita nggak bisa kasih nilai secara real, karena ya gelis ada karena masih ada ego-ego itu awal-awal di ngajar. muda kan pasti kayak gitu kan. Walaupun kan harusnya subjektif apa? Aneh unggul gitu Ya, enggak. Kan pasti kalau dosen Jawa Muda kan pasti ada ego sana gitu ya. Pernah nggak kayak gitu gitu? Sering sampai sekarang masih. jujur Tapi gini ya. Nggak maksudnya gini. Dosen tuh ada nilai objektif, ada subjektifnya. Subjektifnya gini nih. Kalau ya mahasiswa teh ya tuh pintar tapi aktif. Nah, itu subjektif tuh. Kita tolong. Oke. Terus kalau misalkan oh iya teh pintar tapi attitude-nya jelek. Oh, itu juga jadi penentu. Saya turunin nilainya. Oh. Karena attitude itu nomor 1. Iya. Singkat kali. Iya benar. Tapi kalau untuk sekarang Bang David sendiri untuk mengerahkan ke anak-anak mahasiswa nih, teman-teman yang jadi mahasiswanya, apakah lebih dikejar untuk lu harus jago bidang ilmu ini, bisa dibilang hard skill-nya lah, atau misalkan lebih cenderung mendorong anak mahasiswa untuk kejar soft skill-nya? Dua-duanya harus seimbang. Oh, seimbang malah. Iya. Oh, nggak ada persian lebih besar? Nggak. Karena hard skill penting, soft skill juga penting. Kalau misalkan di dunia kerjaan, contoh di perusahaan saya yang sampai sekarang itu tuh saya menekankan fakta di perusahaan saya, yang karirnya cepat naik itu dia yang soft skill-nya lebih menonjol kan? Berarti karena dia jiwa leadernya, kepemimpinan itu dia pasti naik kan cepet. Iya. Beda kalau dia cuma jagonya ngoding terus komunikasi jelek atau cicingan gitu, jarang komunikasi, itu justru malah dia mau ditunjuk jadi leader gitu mah. Justru yang ditunjuk jadi leader ya yang skillnya lumayan lah gitu. Tapi lebih menonjol sih soft skill-nya ya. Komunikasi dengan klien, komunikasi dengan Iya. Berarti kalau kita bilang porsi soft skill lebih di atas, ya kan? Bisa dibilang seperti itu, tapi tidak jangan melupakan hard skill-nya gitu. Hard skill jadi dasar kali ya, pondasinya hard skill harus bagus gitu kan ya. Tapi yang ngebantu untuk pengembangannya lebih ke soft skill. Kalau hard skill-nya sudah bagus, bantulah sama soft skill-nya juga. Gitu. Itu akan cepet lah karirnya gitu. Oh iya benar. Kalau kamu makan semuanya soft kick ya kan? Puasa ya. Pura-pura puasa. Pura-pura puasa. Berarti mau setelah 14 tahun jadi dosen dan sekarang juga membuat satu perusahaan yang memang sedang hype juga di Kota Sumedang. Makanya saya juga pas ngelihat profil kan sering sosmednya kan. Nih, beki sukses wae. Baru kan sama ngamati teman-teman yang sukses tuh. Beki terus melesat gitu. Awalnya bikin perusahaan itu kumaha kan menyaingi Mugi-Mugi yang tadi, ente. Itu atau terinspirasi dari Mugi kuliah, itu. Waktu itu sama Bapak Ade suka proyekan saya. Proyekan. Ambil project coding gitu ya. Proyek bikin web atau bikin aplikasi. Terus makin sini ternyata udah nggak bisa ke-handle tuh. Rekrut lah dari mahasiswa. Sekalian diajar oke Nah, dari mahasiswa, dari adik kelas waktu itu dirangkul, yuk kita buat semacam apa ya? Ya perkumpulan lah. Kumpulan. Ternyata lumayan juga. Ya udah bikin PT. Project malah lebih cepat ya istilah nama. Oh bener, berarti lebih istilah namanya bukan iseng atau ya, misalkan tidak dikonsep di awal seperti ini berarti itu mah terusnya galau ya mengalir lah, makin besar dan gede banget ya. Nah sekarang sudah berbentuk PT. Iya, dari pertama perkumpulan sama teman-teman ya kan,
teman-teman nongkrong jadi PT. Kira-kira nih Bang David buat teman-teman mahasiswa di Unsap atau di luar sana, karena kan kalau kita sekarang lihat Bang David sekarang udah jadi gitu loh. Udah satu punya, alumni yang memang sukses gitu. Udah punya perusahaannya udah nampak ya kan, terus sekarang dosen. Kan kita nggak tahu perjuangan dia dulu kayak gimana kan, ngebangun anggaplah Sadigit ya kan, anggap ngebangun ini tuh kayak gimana kan kita nggak tahu. At least tips-tips kalau misalkan teman-teman mahasiswa pengen nanti ke depan pengen ada perusahaan yang dibangun sambil kuliah, itu harusnya kayak gimana sih tips-tipsnya lah? Kasih masih Info-info masih konsisten ya. Kunci nama konsisten. Saya dari mulai kuliah kan terus ngulik codingan, walaupun bikin belum aplikasi. kebayang bakal jadi segede ini kan. Konsisten terus suatu saat pasti akan menghasilkan. Baru jalan gini mentok, udah mundur ganti bidang, ini mentok, udah. Tapi pernah mentok tuh misalnya, aduh ya sebenarnya mah sering. ya. Tapi sekarang Misalnya masih vakum dulu, kadilah. Misalnya hilang beberapa bulan, lanjut lagi. sering. Karena bikin perusahaan itu biasanya setahun itu wah darah-darahnya tuh. Iya benar. Banyak mentok sini, mentok situ. Nantilah tahun kedua, tahun ketiga biasanya perusahaan dia akan mulai Kan udah apa celahnya menemukan relnya lah gitu. Iya. Ini kalau ada masalah gini, ini gampang nih ngatasin kayak gini. Tetap aja itu kan dari apa? Dari trial and error lah. Iya. Masalah gini, kita gini solve-nya. Iya sih, janjiin codingnya gitu nya. Iya. Nunggu error Jadi dulu. konsisten lah terus. Konsisten ya. Ulah nyerah, ulah gampang. Tapi ada support sistem di luar nggak? Maksudnya kan kalau untuk konsisten tuh lebih ke dalam diri kita kan ngerjain sesuatu. Nah, kira-kira ada support sistem yang ngebikin kita semangat gitu. Apakah ada teman yang memang dari awal udah Atau bikin guru kesana, spiritual, atau guru gimana? spiritual. Gitu. Dari temen ada. Temennya. Atau kalau saya lebih ke karyawan. Oh, karyawan. Saya lebih senang apa ya? Membentuk sistemnya itu. Jadi si karyawan itu saya anggap sebagai partner bukan karyawan. Oh. Jadi saya dari pertama membangun perusahaan itu menganggap karyawan sebagai partner. Jadi kalau misalkan kita untung, karyawan harus untung juga. Enggak kalau misalkan kalau karyawan gaji sakit gitu. Enggak. Kalau saya untung, ya mereka juga karyawan ikut untung. untung. Jadi maju bersama teh Maju emang benar-benar bersama. bersama, bukan Iya. terkait diri Porsinya, sendiri ya. ya. Itu yang membuat karyawan saya dari mulai pertama membuat perusahaan sampai sekarang belum ada yang resign. Wih, Kadang sauran. satu. Tapi bukan karena ada Seorang resign itu karena dia memang punya pas pertama masuk, karena dia baru saya mahasiswa ya, mau nggak kerja di saya? Mau Pak, tapi saya nggak bakalan nama. Kenapa? Karena cita-cita saya pengen kerja di Tokopedia. dan tercapai. Pas keterima ya udah keluar Pak, sesuai janji saya keterima di perusahaan ini. Tokopedia. Wah, berarti memang kualitas semua Keren dan ya. membangun bonding sama karyawan susah loh. Iya. Ini kalau bisa dibilang kalau dari menilai sebuah perusahaan CSI-nya tuh ini ya bagus berarti. Sangat menjaga itu. Iya. Bener. Total karyawan ada? Sedikit sih, 10-an lah. 10-an ya. Wah, luar biasa ya dengan proyek yang sudah satu Indonesia mungkin sudah keubek mudahnya. Proyek terbesar apa Pak David sejauh ini yang dikerjakan? Proyek apa ya? BUMN paling. Terbesar. BUMN. 3 digit. Nah, Anda mah itu. Biar termotivasi. Rek pinjam 100-nya. Biar termotivasi. Pinjam GoPay atau minta GoPay mah gede kieu proyekna ya. Kan nama perusahaan kan Sadigit. Ya kan siapa tahu Bener. 3 Sedikit digit tilu gitu loh, dikit maksud gue tuh gitu, men. Oh, bener. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak David Iya, menginspirasi sekali. Ini Menginspirasi mah. sekali. Soalnya role model soalnya pas saya sama si Yopi itu lebih banyak berkiprah di kayak tour leader gitu. Iya. Itu tuh awalnya tuh dari wah si David wae usaha wae selama kuliah, maksudnya ada uang saku lah gitu. Jadi bisa mendapatkan uang di mana saja walaupun passionnya kan berbeda gitu. Walaupun di kampus yang sama IT tapi passionnya berbeda. Gitu. Pak David ada satu nasihat buat adik-adik mahasiswa kita kan ini kan bahasanya sebagai alumni ya, jangan sebagai dosen. Misalkan tugas jangan ngomong ke tugas, emang ngomongin sebagai kakak. Iya, buat kakak adik-adik. mahasiswa sebagai adik-adik. Apa ya? Yang tidak mah konsisten aja lah udah. Konsisten aja apapun yang Konsisten dilakukan dengan ya. apa yang Anda sukai silakan konsisten sampai bisa menghasilkan. Oh iya. Waduh. Konsisten adik-adik semuanya. Yang penting apapun
Karena semua bidang tuh sama, maksudnya kadang kan ada yang punya pikiran, oh jangan bidang itu nanti nggak bagus, bla 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 bla. Padahal mah semua bidang tuh sama. Samanya, tinggal Selama konsisten. ya kan, dia akan dapetin cuannya bagus juga. Gitu. Oke, Bung Chandra. Ya, aduh. Saya suka Lumayan ya. kalau ada alumni yang sukses. Iya, obrolannya ini daging-daging semua nih. Daging dan isi. lemak ini mah. Iya. Gitu. Kalau misalkan ada project bisa ke Sadigit aja langsung Bisa. mungkin ya. Boleh. Sadigit. Semua apa lini bisnis teknologi sudah ada, bisa di-handle oleh Sadigitnya. Yang mau magang juga adik-adik boleh. Sadigit itu kepanjangannya apa? Sawarga Digital Indonesia. Sawarga Digital Indonesia. Sawarga surga maksudnya ya. Sawarga itu surga. Apa? Surga Bahasa- digital. bahasa Sundana mah surga. Surga digital. Surga digital. Surga digital. Betul. Amin Jadi ya, semoga ya. kualitasnya memang seharum surga, seini surga gitu. Amin, 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 amin. Gitu. Terima kasih Pak David sudah Iya. menyempatkan dan menyediakan tempat. Ya. Gitu Karena ya. kayaknya nanti kita rubah konsep. Di Kita podcastnya di sini bertamu terus ke pergi Bang kamu, David. pergi kalian sana. Thank you buat Bang David karena udah kasih space untuk studio. Iya, kita tadinya kita hari mau ini, di sana, ya. cuman lumayan Ada berisik teknis ya. lah, ada teknis. Berisik jadi kita di Gitu. sini dan tempatnya sangat enak sekali, Sangat betah sekali. gitu ya. Semoga seterusnya. Tadi ya teman di off the record. Terima kasih buat teman-teman adik-adik mahasiswa sudah menonton video ini bersama Pak David. Betul. Gitu ya. Dan mudah-mudahan Nanti- teman-teman semua bisa dapat ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan kalian bisa termotivasi untuk better and better. Iya. Yang penting konsisten. Punya Oke. konsisten. Pak David nuhun ya. Terima Kita kasih juga Bang pamit. David. Kita Kita pamit. pamit. Saya untuk Chandra. sesi hari ini. Saya Yopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Dadah. Terima kasih.